Keren juga ya. Waduh, ini pertanyaan yang nggak pernah gue ketemu sih. Serius man. Saya Aku segan mau kata apa-apa sebab aku nonton kamu di Red waktu aku sekolah menengah. So aku macam ini harus aku panggil abang atau abang bapak? boleh, abang boleh. Ya, abang. Abang Baiko. boleh. Lebih akrab ya. Ya. Lebih akrab. Alright. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zal Vlog. So, untuk Mulut Podcast Session kali ni sangat istimewa. Kita dapat bertemu ramah dengan seorang legenda action figure pula pelakon aksi yang sekarang ini menempa nama di Hollywood dan Zab sebenarnya nak berkongsi dengan you guys. Ini agak gementar untuk bertemu dia sebab first time Zab tengok dia waktu tengok cerita The Raid waktu Zab sekolah menengah. And it's been a while. Yeah, it's been a while. Yeah. So thank you so much Bang Iko thank you. kerana join this interview. Hari ni kita nak promote filem Timur. Yep. Sebuah filem yang debut directing from you. Yep. And also you are starring in this film. Yep. And produce as well. And produce. Oh, tiga ni. Alright, before kita masuk ke dalam filem ni, I want to know, aku ingin tahu 3 filem kegemaran kamu 3 filem overall dari luar the dia. world, sebenarnya. Okay, pasti pertama filmnya saya besar growing up sama film Jackie Chan. Oh. Dan pertama terjun ke dunia entertain ini film saya dicekoki, di push sama Gareth, salah satu sutradara saya di film Merantau dari 1 2. Saya disuruh nonton film Jackie Chan. Yang paling pertama saya ingat banget Police Story 1 dan 2 3 dan Armor of God. Ya, itu legend banget. Dan satu sama bukan Rahasia apa sebelumnya. Pokoknya Police Story 1 2 3, Armor of God, Kung Fu Master, ada Kung Fu Master juga. Dan itu legend banget dan lebih klasik ya. Soalnya kenapa dia referensikan film itu karena waktu pertama kita mau bikin film aksi, Gareth mempercayakan saya sebagai lead actor. Dia mau bukannya film fantasi yang dia inginkan dari sebuah visualnya, cuma realistis, lebih realistis, adegan fighting, acting dan stunt semuanya dia mau lebih realistis, tidak ada yang terlalu fantasi seperti itu. Makanya memang kebetulan sebelum saya dicekoki sama Gareth film-film Jackie Chan, sebelumnya saya tumbuh besar sama film-film Jackie Chan itu. Dan ada aja film Bruce Lee, cuman kan dia lebih klasik dan sangat legend filmnya. Dengan kecepatannya Bruce Lee, ketangkasannya Bruce Lee, sangat dipercaya dengan sebelum dia beraksi, sebelum dia fighting, untuk stylenya untuk sebagai bela diri itu udah meyakinkan seperti itu. Nah, Jackie Chan, kenapa Jackie Chan? Karena di luar dia ada humoris ya, filmnya semua adegan fighting, bukan saja fight all the way, ada komedi sikit, komedi semua, tapi tidak absurd, tidak konyol, tidak yang dibuat-buat. Dia semuanya lebih organik, lucunya pun organik, tidak yang konyol seperti itu. Cuma memang dari situ pun memang tidak menyamakan film Jackie Chan yang harus konyol, harus lucu. Cuma lebih natural saja kalau Gareth maunya. Tapi kita mau lebih mengikuti dari segi actionnya, organiknya, fightingnya, dengan banyak Jackie Chan 1 lawan 5, 1 lawan 2 lawan 3. Sangat epic itu. Semuanya epic. Tapi bagaimana caranya dari 3 fighter ini semua aktif. Dari 5 fighter ini semuanya aktif, tidak menunggu. Kapan saya masuk, tapi ke depan, ke belakang, bila masuk kayak gitu. Cuman Jackie Chan semua aktif. Jadi semua itu pun aktif. Semua fighter aktif. Jadi terlihat tuh memang sibuk. Untuk masing-masing fighter tidak menunggu kapan timing saya harus masuk, tidak. Jadi dari segi action, gesture dan koreo yang mereka buat itu sangat epic. Itu yang saya terinspirasi sama macam-macam gerakan, masing-masing gerakan sebuah fighter itu terisi, itu tidak kosong. Mas Iko sebelum involved in film industry, Mas Iko pernah terfikir enggak terlibat di dalam industri ini? Never. So maksudnya sebelum buat filem, Mas Iko
is I'm an athlete. I'm an athlete pencak silat. Aha. Tapi memang I'm an athlete soccer football juga di Indonesia sebagai profesional. Divisi utama dan divisi 1. Berbarengan. Jadi waktunya sore hari saya latihan sepak bola. Tahun umur 10 tahun saya masuk sekolah sepak bola di sana. Ada sekolahnya umur kecil. Tahun 93 malamnya saya ada sepantaran saya, dia pakai baju seragam pencak silat hitam-hitam. Saya ikuti, saya suka gitu kan. Akhirnya saya ikut latihan. Kebetulan orang tua saya sangat support dengan aktivitas saya yang sangat suportif gitu, tidak membatasi dengan keinginan saya. Terisi dengan olahraga sepak bola dan pencak silat. Istilahnya dua olahraga itu yang bisa dibilang berkesinambungan, sinkron. Karena dua-dua itu yang membuat saya mungkin memory muscle refleksnya itu sama seperti itu. Jadi kita main bola dengan kaki, tapi di pencak silat di bela diri kita mempunyai mungkin tidak hanya belajar dengan form, tidak hanya bela diri dengan self defense, tapi kita mempunyai bela diri dengan insting dan attitude. Itu yang terlatih dari mempunyai basic atlet. Tidak hanya dia mempunyai gerak yang bagus, mempunyai self defense yang kuat, mempunyai fisik yang tegar, tapi dia mempunyai attitude di background itu. Wah, gila. Mau tanya soalan simple tapi dia punya explain tu power gila. Alright, kita berkata tentang filem Timur ini. Kenapa filem Timur Maiko ingin menghasilkan filem ini? Ya, ini pertanyaan sangat bisa dibilang sangat bagus. Yang baru pertama mungkin bisa kita kupas dalam arti kenapa Timur? Soalnya di Indonesia ada, mungkin tahu kita punya 38 provinsi sekarang di Indonesia dan mempunyai beberapa culture banyak gitu kan. Ada banyak suku, tapi saya memang dulu besar dengan orang Timur. Saya orang asli Jakarta, orang Betawi, ibu orang asli Jawa Barat, ada Sundanya. Saya lahir di Jakarta, tapi karena rumah saya berdekatan dengan orang Timur, orang Ambon. Jadi kelas 3, kelas 4, umur 7-8, mulai dari situ sampai saya lulus sekolah, saya besar dengan orang Timur, orang Ambon. Jadi attitude saya, culture saya, budaya, idealis, dedikasi, loyalitas itu udah terpatri dengan udah terpaku dengan budaya Timur. Aksen, bahasa, jadi sampai sekarang pun bukan masalah lupa. Jadi memang kalau kita berbahasa, jadi pada saat seperti ini bahasa Indonesia, berbahasa Melayu, tapi pada saat kita ketemu sama dengan yang sudah nggak bisa, maksudnya dalam arti gini, kalau ketemu sama orang Timur walaupun warna kulit berbeda, itu refleks dengan inner beauty dari dalam itu, kayaknya udah refleks, udah kita ada aksen yang kita nyambung seperti itu. Tapi kenapa aku pernah buat reaction trailer untuk filem ini. Okay, dan aku perasan ada komen-komen daripada Indonesian saying that this film is a propaganda. So boleh terangkan tak kenapa boleh itu? Ini sebetulnya sih bisa dibilang karena memang kita mengangkat film ini bukan hanya dari satu tragedi. Banyak sekali dengan instansi Indonesia, militer Indonesia yang kita mengambil dari masing-masing, kita cap dari masing-masing tragedi untuk penyelamatan, penugasan, dan semua penugasan yang kita ambil. Jadi salah satu contoh. Jadi memang kan dari segi kita buat sebagai sineman, pengambil visual film tidak hanya kalau buat dari satu sisi nggak kaya, tidak bervariasi, tidak bervariatif untuk bisa mengambil mana sisi yang bagus, dan pasti otomatis kita akan ngambil seperti apa yang lebih seksi untuk diambil ceritanya, dan lebih untuk seksi untuk diambil pengambilan gambar yang keren seperti apa. Makanya ada beberapa, mungkin kalau teman-teman udah nonton, ada beberapa scene
yang saya create dulu sebelum skenario belum ada. Okay. Jadi, visualize visualnya macam saya seperti apa itu tidak pasti otomatis. Memangnya pada saat masing-masing penugasan komando emang ada kamera tersembunyi, ada angle tersendiri kan, nggak ada sama sekali kan. Tapi di visual saya juga menggambarkan. Jujur, memang saya juga pasti kita banyak nonton film ya, ada banyak referensi segala macam. Cuman dalam arti yang sebelum ada skrip datang, saya sudah membuat yang visual itu sendiri. Jadi sedetail itu, se-etnik itu dan se-spesifik itu yang saya buat, yang istilahnya setiap nanti penonton sudah nonton film ini, tidak hanya setelah nonton, boom selesai. Tadi film nonton apa? Nggak tahu, lupa. Saya mau ada beberapa scene, shot, ada yang memorable. Jadi tidak hanya yang dibilang, mungkin penonton bilang sebelum nonton film ini pun udah melontarkan bahasa propaganda, tapi balik lagi, ini sangat yang saya jiwai pada saat kecil. Seperti apa persahabatan, seperti apa persaudaraan, seperti apa dedikasi loyalitas untuk memperjuangkan nama baik, memperjuangkan warna kulit, tipe rambut. Di situ kita tidak ada perbedaan. Warna kulit, jenis rambut, bahasa, logat segala macam. Ternyata pada saat kita udah terjun, itu rasa cinta, rasa manusiawinya itu sangat tinggi. Jadi balik lagi, kalau laki-laki udah main cinta, udah main hati dengan persaudaraan, itu sangat erat. Betul. Maaf kalau buat masalah kalau ada percintaan laki-laki dengan perempuan dengan lawan jenis, mungkin bisa dibilang kita berenang di lautan banyak ikan. Tinggal pilih ikan yang mana. Tapi belum tentu dengan warna masing-masing jenis ikan sesuai dengan pilihan kita. Betul. Tapi kalau persaudaraan, dari lahir kita, dari kecil kita erat sampai kita ada beberapa memori yang kita ingat, sudah jauh jaraknya, pas kita balik lagi ketemu lagi, itu nggak bisa kita bondingnya beda. Soalnya persahabatan itu beda rasa cinta sesama jenis, beda niatnya, beda pikirannya, beda hasratnya, seperti itu. Makanya yang saya mau bangun di film Timur ini, persahabatan yang dibilang bukan sedarah, tapi kita saudara, itu yang kita pantek, kita patri di kepala dan di hati manusia. Makanya dengan semua yang sudah kita kita buat di film Timur ini, saya nggak mengharap banyak, cuman satu aja, rakyat apapun jenis warna kulit, jenis rambut yang berbeda, tapi kalau udah satu hati itu nggak akan bisa terpisahkan. Betul. Seperti itu. Nice. Okay, this is your first debut as a directing and producing and acting. Ada tak perbezaan daripada dulu hanya berlakon sahaja dan sekarang perlu mengarah dan juga producing? What are the new things that you face during love Timur? challenging as well, but tapi ini kenapa saya ambil tantangan ini? Selama saya bermain hanya depan kamera, saya berakting depan kamera, saya hanya sebagai puppet. Right. Jadi apapun director itu hanya cuma hey, boom, tunjuk segala macam. Oke, kita mau explore sesuatu, tapi kan yang mempunyai visi dan misi sutradara. Kalau kita membuat sesuatu yang beda dari pakemnya, dari jalurnya, mungkin saudara bagus tapi tidak sesuai dengan apa yang saudara mau, gitu. Tapi makanya saya di sini saya coba untuk membangun chemistry sama semua pemain, tidak hanya pemain tapi sama semua kru. Saya di sini memberikan kebebasan. Kita skrip ada, tapi hanya sebuah panduan. Dialog segala macam hafalin. So banyak ni lah apa nama? On the spot punya. Mungkin bisa, tapi saya juga tidak bisa, bukan tidak bisa dalam arti tidak harus melock, harus scripted sama semua pemain. Sesuai dengan arahannya, dengan mereka hafal dengan dialognya, seperti saya mungkin dialog saya seperti ini, mungkin dengan Mas untuk mendialogin juga seperti saya, mungkin beda lagi aksennya, dialognya rasanya seperti apa. Walaupun misalkan ada Timur, salah satu contoh mungkin, ini bukan di dialog Timur, kamu mau pergi kemana? Dia bertanya ke saya. Saya balik lagi ke
peran sebut lagi dengan dialog sama, Timur mau pergi kemana. Seperti itu kan, nada Iya, tonasi kan beda, dan alasannya beda dengan apa tujuannya juga beda. Itu yang saya inginkan, dalam arti mainkan apa yang kalian rasakan, mainkan, jangan dilawan arus perasaan itu sama dialog. Jangan Pemeran dilawan diberikan kebebasan juga sama lah. sekali. Makanya saya kadang mau mengeksplor dari segi dramanya, actionnya, dari segi semuanya kita perhatikan. Makanya masih pemain, nggak ada, saya bilang masnya nggak ada sih namanya aktor itu jelek. Nggak mungkin kita Iya. pilih tapi aktor yang jelek, nggak mungkin kan? betul. Makanya pas dilihat, wah kenapa saya pilih dia sebagai karakter ini, kenapa saya pilih dia sebagai karakter ini, karena ternyata pas pada saat dia mainkan sebuah karakter yang kita pilih sebagai perannya, itu ternyata tuh udah istilahnya tuh arwahnya, ruhnya tuh udah menyatu dengan dia. Karena apa? Pembawaannya dia. Karena peran yang saya berikan itu ke karakter masing-masing, tidak saya buat perannya itu menjadi opposite dengan karakternya dia pribadi. Saya mau dengan naturalnya dia mengeluarkan dialog, mengeluarkan dia inner beauty-nya, perasaannya, auranya, itu semua dari cahaya mukanya pada saat berdialog, pada saat dia mengeksplor aura ataupun ekspresinya, itu natural. Kalau misalkan kita buat acting, yang ada pasti otomatis Iya. dengan itu kan akan paham maksud saya kan? Nampak. Seperti itu. Audiens pun boleh nampak. Itu maksudnya. Makanya kalau misalkan kita lagi nonton, oke, acting. Tapi kalau di natural segala macam, dia lihat secara saya goosebump kalau Iya, iya. ngomong gitu. Jadi pada saat ada beberapa kita main sama pemainnya, pada saat kita dialog segala macam, lepasin. Kalau dia acting nggak akan lepas. Seperti itu. Jadi itu salah satu kenapa saya mau ambil ini untuk jadi tantangan saya. Pada saat saya main di depan kamera, saya sebagai aktor, selepas saya menjadi aktor, saya lepaskan semua pakaian saya sebagai aktor, saya balik di belakang layar untuk menonton monitor. Seperti apa mereka, saya mantau para aktor tersebut untuk bukan beradu acting, tapi berbagi rasa. Itu maksudnya, itu yang saya lihat, dan rasa mereka pun akhirnya bisa dibilang tuh mentransfer dengan perasaan yang sangat tulus dan natural seperti itu. Mas, untuk filem ini kan, boleh tak bagikan percentage berapa banyak action, berapa banyak emosi dan berapa banyak drama dalam filem? Wow, ini pertanyaan yang gila, pinter banget ini. Ini di luar orang nanya yang biasa orang tanya di saya dibuat sebagai seniman. Memang dilihat dari porsi tersebut, itu adalah porsi kue mungkin ya. Okay. Kalau misalkan ada Black Forest, ada kue tart, kita mau bagi saudara, kita mau bagi teman, Yeah. kita mau bagi anak, kita mau bagi istri. Bagaimana caranya, kita nggak pilih kasih. Oh, Paham? Okay. Jadi dari satu kue tersebut 100% lingkaran tersebut, Pecahannya sama. pecahannya itu semua sama. Kalau Kalau misalkan wah besar, oke, kita setengah-setengah, di sini kita ada teman dekat. Di sini ada saudara, di sini ada sepupu, di sini ada anak, ada istri. Kalau dilihat kecil segala macam, kok besaran dia? Kenapa? Apa bedanya dengan saya? Seperti itu. Okay. Saya gimana caranya masing-masing potongan itu presentasinya tuh semua itu perfect. Itu sama persis dengan diameter berapa, panjangnya berapa senti, itu sesuai. Karena apa? Masing-masing yang dia ini detailnya, masing-masing dia gigit, dia rasakan, dia kunyah beberapa detik, dia telan. Mungkin rasa Black Forest itu ataupun kue tart itu hanya sebatas di tenggorokan. Pas sampai perut itu hilang lagi semua rasa. Paling hanya bekas-bekasnya saja berasa. Masing-masing semua akan berasakan dengan sama. Walaupun besar kecilnya itu potongan-potongan kue tersebut, betul nggak? Nah, dari situ dia merasakan kenyang ataupun belum kenyangnya, tapi dia merasakan penasaran dari actionnya seperti apa. Oke, dia dapat adrenalinnya. Dramanya oke, dia dapat ceritanya, alurnya seperti apa, mau kemana. Mungkin ada sedikit emosinya seperti apa, dia mendapatkan itu pesannya seperti apa, seperti itu. Jadi masing-masing potongan itu masing-masing jadi mendapatkan tidak berlebihan, tidak kekurangan. Jadi semuanya itu pas rasanya, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis, tidak terlalu gurih, tapi semuanya itu ada rasa semua di lidah. Kayak pada saat udah ditelan, hilang semua rasa. Dari pas pada keluar besok segala macam, dia ingat pernah ada rasa manisnya di sini. Oh, pas pada asinnya seperti ini. Jadi pas pada saat emosi, wah itu tuh yang kemarin itu kenapa tuh bisa. Nah, jadi ada bahan cerita buat si penonton tersebut. Pas pada saat keluar dari bioskop,
itu masing-masing rasa, semua rasa itu mereka bisa berbagi. Seperti itu, Mas. Jawapan dia. Okay. Bercakap tentang Timur, and this is your first for production Wise Pictures kan. Adakah Wise Pictures akan focus more on action films ataupun after this akan explore with a lot of genres? Sementara ini memang mungkin dari kita punya production house yang sekarang, saya tidak mau meluncurkan pertama specific action. Mungkin sejauh ini masih iya. Cuma memang nggak menutup kemungkinan kalau misalkan ada skrip yang bagus, ada cerita yang bagus, kita olah yang benar-benar bukan hanya action di secara fisik, tapi kita bisa buatkan action secara batin seperti itu. Masih itu nggak menutup kemungkinan. Tapi sejauh ini payung Wise Pictures kita butuh image untuk kita spesifik ini film action. Kita bikinnya pasti otomatis kita ingin menunjukkan maksudnya budaya saya Indonesia, dan dari segi action bikin film action seperti apa. Soalnya memang Mas bikin film itu action, drama, horor, trailer ataupun apapun ya. Film kecil, film besar, film pendek, film panjang, mahal ataupun murah, itu semua bikinnya sama, capek. Kita nggak tidur. Kita semua dari pagi kita mau pagi kita kerja. Nggak ada, kita benar-benar walaupun ini film pertama, film kedua, film ketiga, tetap ini namanya film, ini baik kita. Kita perhatikan makannya seperti apa, kita perhatikan tidurnya seperti apa. Jadi semua masing-masing produksi kita nggak akan kita abaikan. Kita nggak akan pernah maksudnya kita anaktirikan. Soalnya produksi kita membutuhkan tenaga, energi, materi yang pasti kita keluarkan banyak seperti itu. Let's talk about your journey. Kita cakap tentang perjalanan Iko daripada berlakon, daripada filem merantau, okay, sampailah ke sekarang ni kita ada filem sendiri. What are the most precious moments sepanjang career Iko tu yang Iko masih lagi ingat sampai sekarang? More specific apa? Moments like something yang you tak expect berlaku. Ya, menjadi sekarang saya bilang. Sekarang ini. Saya besar dari keluarga yang sangat sederhana. Saya berkeluarga bertiga keluarga, 3 sibling. Ayah saya almarhum seorang guru ngaji, orang ustadz ya. Dan ibu saya seorang bisa bilang olahragawan, guru senam dulu. Jadi sedikit bertolak belakang. Bukan tolak belakang, dalam arti guru senam dan guru ngaji. Jadi mereka bertahan hidup untuk bagaimana caranya bisa kita makan untuk besok hari. Seperti itu. Nah, saya bertiga, laki-laki, perempuan, dan saya baby. Saya the baby, bertiga. Yang penting kehidupan saya berkeluarga, sekolah sudah tamat, selesai dengan regular sekolah SD, SMP, SMA untuk di Indonesia. Udah selesai, udah cukup buat kita. Masing-masing udah menyelesaikan sekolah. Orang tua saya sangat kasih kebebasan untuk mencari jati diri, mau seperti apa, silakan. Yang penting positif. Nah, saya dulu sebelum saya menjadi sekarang, saya atlet pencaksilat, saya cuman mengikuti arus air. Dalam arti kalau saya berenang, kalau mengikuti arus air, saya nggak akan sampai di situ aja, nggak akan jalan. Kalau pas pada saya berenang, let it flow. Dan sekarang pas pada saya menjadi atlet, saya pernah alhamdulillah dipercaya dengan sama almarhum Bapak Haji Edi Nalapraya untuk ikut eksibisi untuk salah satu perwakilan Indonesia di Jakarta, saya sendiri untuk ke beberapa negara pertukaran budaya. Saya banyak ketemu kawan-kawan di Malaysia juga. Dan setelah itu saya sepak bola di divisi utama. Saya hengkang ke divisi Liga 1 Indonesia. Ya, ternyata di situ hanya hobi. Hanya hobi, saya bisa main bola, tapi akhirnya saya memutuskan untuk menjadi pekerja yang sesungguhnya, dalam arti pekerjaan reguler. Saya menjadi driver. Saya menjadi driver di Indonesia kurang lebih 2 tahun, 2006 sampai tahun 2008. Saya tidak, maksudnya yang penting saya mendapatkan penghasilan untuk per bulan ya. Betul. Untuk ada penghasilan, untuk dapat gaji per bulan.
sangat hidup yang sangat simpel, tidak terlalu memikirkan wah harus seperti ini, harus mendapatkan target, sama sekali saya tidak. Asalkan boleh teruskan hidup for the Asalkan next day. terus, ya betul, harus kan ada penyambung hidup seperti itu. Nah setelah itu dia saya ketemu, balik lagi, kita nggak ada yang tahu, muslim kita namanya jodoh, Ya. jodoh mau rezeki, wallahu a'lam bishawab. Pas ketemu Gareth tahun 2007, dia bikin dokumenter tentang pencaksilat. Oh ya. Ya, dia di situ, dia ke daerah Sumatera, Jawa Barat, Jakarta, ketemu saya, tiba-tiba dia langsung boom kasih skrip ke saya. Kasih skrip, Iko hafalin yang namanya Yuda. Kita mau bikin film. Oke. Dia bilang, setelah ini lagi apa? Saya lagi kerja. Saya bilang lagi kerja. Ntar gabung saya pernah belum mati. Aduh, film. Apa sih gitu kan? Dan paling jadi fighter segala macam. Oke, saya bantulah. Tapi gabung, saya udah 2 tahun. Dan memang ada namanya outsourcing, jadi ada kontrak selama 2 tahun. Memang setelah 2 tahun itu harus habis, harus pindah ke outsourcing lain, harus pindah ke perusahaan lain. Tapi dengan kantor yang sama tidak masalah, cuma harus pindah ke outsourcing lain. Wah, memang pas banget tahun 2008 bulan Mei tanggal 14, saya ingat banget. Habis, kata Gareth dan istrinya, boleh bergabung. Belum mati. Saya hanya cuma minta setiap bulan ada penghasilan. Betul. Lumayan, yang penting ada bisa buat uang jajan seperti itu kan. Ternyata udah saya ikutin, saya gabung sama mereka. Pikiran saya cuma jadi fighter, pembuat choreo fighting untuk sebuah film. It's done for me. You know, I'm happy. Yeah. Setelah itu ternyata bilang hafalin yang namanya Yuda di film Merantau. Oke, saya hafal. Loh, kok Yuda semua? Satu script tuh Yuda, it's kind of a bunch of Yuda in the script. Terus dia bilang, ya itu. Oke. Saya bilang sama dia, Gareth, so I don't have experience untuk di depan kamera. No, I'm good. I trust you. Oke. Itu dia bilang, I trust you. Salah satu kepercayaan dia yang bilang ke saya, itu yang saya jaga sampai detik ini. Kepercayaan itu susah. Mungkin dapat cari uang, gaji besar ratusan miliar atau jutaan dolar untuk di semua perusahaan. Cuman kalau kerja nggak nyaman dan nggak dapat kepercayaan, itu sangat nggak ada apa-apanya dibanding dengan kepercayaan. Itu yang saya pegang. Nice. Okay, kita berbincang tentang industri perfilman lah. Aku perasan kalau Indonesia ada ramai kas-kas yang telah menembusi ke pasaran Hollywood. Kang Yayan, ramai lagi. So in Malaysia, there's few actors, contoh macam Michelle Yeoh, Henry Golding, semua tu. Henry Golding, but mereka menempa nama di sana, bukan di sini. Okay. The first film kan. So untuk Iko, apa pandangan Iko untuk for the actors out here in Malaysia yang ingin tembusi pasaran Hollywood? Gila. Ini. Aduh, saya suka banget nih. Saya jatuh cinta sama Mas ini. Bukan pertanyaan yang sangat yang enggak common dan sangat seksi. Itulah yang saya bilang. Mungkin Hollywood melihat industri film di Hollywood itu sangat besar ya Mas ya. Apalagi Indonesia, mungkin negara saya bisa dibilang negara ketiga untuk di industrinya perfilman. Tapi mereka ternyata melihat itu bukan karena pinter berbahasa Inggris, bukan karena ganteng, parasnya, cantik. Di sana sudah gudangnya Mas. Sana memang semua apa yang kalian mau udah ada di sana. Paras mau hidung seperti apa, mukanya seperti apa, kulitnya seperti apa, udah ada. Ras seperti apa udah ada. Ternyata mereka tuh tertarik dengan seksinya sekarang, apa spesifiknya. Iko ada di sana, Pak Yayan ada di sana, Michelle Yeoh ada di sana, Henry Golding sekarang ada di sana. Karena ternyata spesifik dari culture yang dia punya masing-masing. Makanya ya saya bilang karena the rate ada explosion pertamanya, dia lihat, dia dengar, dan film action Mas di sana lebih rajanya action. Kurang budget apa untuk bisa explosion yang lebih besar, fighting seperti apa. Cuma yang lebih seksinya mungkin ada lebih ke martial artnya seperti itu. Nah, itu yang saya lihat sekarang, dan para sinias film di sana pun seperti itu. Dia mengatakan kita butuh sesuatu yang beda. Mereka butuh warna yang beda.
Kita butuh culture yang beda seperti itu. Jadi dengan satu film besar, tapi minimal ada 1 titik 2 titik dengan warna-warna yang beda, itu akan menjadi eye catching buat mereka seperti itu. Jadi kalau buat masalah culture, berbahasa, ya mereka emang udah punyanya gitu kan. Jadi mereka tuh emang udah keseharian. Tapi kalau buat masalah yang mereka buat bisa ngejual dari masing-masing negaranya dan buat eye catching di film tersebut, itu yang means a lot buat mereka. Seperti itu. Maisholyo, wow. Sekarang puluhan tahun dia berkarya di sana. Baru sekarang dia mendapatkan piala Oscar. Yang terlihat ternyata di Asia ternyata sangat banyak yang dibutuhkan sama Hollywood seperti itu. Betul. Okay. Bercakap tentang martial arts, going to Hollywood semua tu kan. Yeah. One of the moments yang Zaf personally rasa proud was when watching John Wick 3 or John Wick 4. I think with Kang Yayan and Kang Cecep. Bila Kang Yayan muncul dan dia membuka silat, Yeah. oh my god, we got to see Exactly. silat fighting with ni kan. Oh gila. So untuk Kang Iko, apakah momen yang you are so proud of Indonesian punya actors berjaya bawa ke sana selain daripada yang John Wick tadi tu lah? Ya, itu salah satu yang dibilang culture kita terbawa. Kita punya culture terbawa dan akhirnya tercium. Soalnya saya waktu pas pada saat 2006-2007 saya ada eksibisi Indonesia pencaksilat di 2006 di Brunel University di UK. Lalu saya ketemu ada namanya, mungkin pernah tahu lah, pesilat Malaysia pasti tahu namanya Abbas. Okay. Namanya Abbas itu dia salah satu guru besar dan bisa bilang preman terbesar di kota Baku di Azerbaijan. Oh. Di Azerbaijan. Kita ketemu di lapangan university, ada almarhum Pak Edin Lapraya, itulah yang manggil. Betawi. Hadepin. Di lapangan kita lagi main. Ada atlet karate Azerbaijan lagi latihan. Saya dipanggil, saya disuruh fighting. Ini belum di luar arena. Mereka tuh maksudnya lagi ada kontingen-kontingen banyak sebelum fighting, tapi mereka lagi latihan aja di lapangan terbuka gitu. Saya bilang fighting. Ada saya namanya Sarhat. Ingat saya namanya Sarhat. Dia atletnya, dia karate. Kyokusin. Siapa? Karate tuh Kyokusin. Nah, dia salah satu atlet handalannya untuk Baku, Azerbaijan. Muridnya namanya Abbas. Orangnya wah, besar, tinggi, dedek gitu kan. Saya fighting sama dia. Dia ya, kita punya style pencak silat, dia punya tendangan, pukulan, tapi mungkin kita terbiasa dengan tangkapan, tangkisan, elakan, dance, dalam arti dance untuk fighting gitu kan. Dia tertarik. Dan Pak Edi almarhum itu tunjuk saya pas lama, dia bilang dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, Abbas ini, dan semua tuh orang Azerbaijan nggak bisa karena dia kan pecahan dari Uni Soviet kan. Dia bilang dia ngundang kita Indonesia ke Azerbaijan, ke Baku. Nah setelah saya dari UK pulang, ternyata dia serius. Abbas ini dari kontingen karate Azerbaijan ngundang kita Indonesia ke Azerbaijan. Kita ada 2 kota ke Rusia, Moskow, setelah Moskow ke Azerbaijan. Kita eksibisi, memperkenalkan pencaksilat di sana, di Moskow. Habis Moskow kita ke Azerbaijan, di Baku, kota besar, ibu kotanya, ke Baku. Setelah itu kita tukar budaya. Seperti itu. Jadi itulah yang saya lihat, ternyata dari pertukaran budaya kita, orang Indonesia ngelihat kita orang Indonesia, kita nggak ada yang tahu Indonesia, cuman mereka tahu Bali. Saya bilang Bali part of Indonesia, tapi bilang di mananya Bali, Indonesia, seperti itu. Nah sekarang akhirnya di ujung mata Hollywood movie, mereka sudah memperhitungkan kualitas dan hasil Asia Tenggara dari perfilman kencak internasional seperti itu. Itu yang saya banggakan sekarang. Dengan negara tetangga kita yang kita udah bisa membesarkan nama baik, dan Hollywood ternyata sudah memperhitungkan itu seperti itu. Okay. Apakah
akan terjadi ataupun apakah planning Wise Pictures for the next 10 years? In the next 10 years, what are Wise Pictures? Itu yang saya bilang, wow, ini keren. Cuman apapun yang kita udah hasilkan sekarang, saya pernah berbicara sama teman tim-tim yang lain, tim-tim Wise Team. Wise Team itu adalah salah satu tim koreografer untuk semua film saya dari Rantau, dari 1, dari 2, boleh saya cerita sedikit ya. Orang-orangnya ada namanya Kang Yandi Sutisna, ada namanya Ramadan Ruswadi, Rama, ada Kang Mas Tiar, Mas Tiar, Mas Tole saya panggil. Itu ada 3 orang itu adalah senior saya. Di Merantau pertama kita bikin koreo, saya alhamdulillah dipercaya sama Gareth, saya sebagai koreografer untuk dari Merantau, dari 1, dari 2. Saya bikin semua adegan fighting segala macam karena saya berpengalaman di TGR, Tunggal Ganda Regu. Tunggal Ganda Regu itu istilahnya saya yang seni. Saya menciptakan ganda fighting berdua untuk sudah dikoreokan gitu. Gitu. Jadi saya menciptakan itu dan saya dipercaya sama Gareth dari Merantau, Iko, coba bikin 1 lawan 5 di ruangan seperti ini. Apa yang lo butuhkan untuk properti seperti apa? Jadi saya coba semua referensi sama Gareth terima, dan saya bikin dari Merantau, dari 1, dari 2, dan saya create semua untuk koreo itu karena pengalaman saya untuk sebagai atlet ganda dan atlet perform sendiri itu saya curahkan di film. Jadi dari situ kita bikin koreo dari Merantau, orang-orangnya itu aja, dari Kang Yandi, Kang Rama, Mas Tole gitu. Nah sekarang ada Erik, alhamdulillah Erik Rukmana dari perguruan Panglipur, anak muridnya Kang Cecep. Ini sekarang dia bertugas menjadi pelatih nasional di Singapura. Untuk karena dia prestasi yang sangat baik, menjadi koreografer di film, dia sudah tahu visi misi seperti apa. Jadi makanya dipilih untuk menjadi pelatih nasional pencaksilat di Singapura. Gitu. Makanya dari semua tim teman-teman kita bermimpi kalau misalkan kita mempunyai PH seperti apa. Sampai detik ini pun kita masih belum percaya, Mas. sampai kita setitik ini, dan kita udah dua produksi film Timur, dan ada insyaallah 1 nanti Ikatan Darah. Itu udah kita buat semua gitu loh. Jadi memang sampai titik ini kita berpengalaman, sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan. Mungkin besok pun kita yang penting udah bisa berkarya, itu sangat bersyukur buat kita. Gitu, insyaallah. Kalau balik lagi, hasil yang sudah kita karyakan, buatkan untuk para audiens suka, kita akan terus berkarya seperti itu. Nice. Alright, last but not least, boleh tak kongsikan kepada penonton semua kenapa mereka perlu tonton Timur di Pawagam? Kenapa nonton film Timur? Ini salah satu karya saya untuk bisa dibilang debut saya. Saya banyak belajar, banyak pengalaman saya di lokal saya di Indonesia, dan banyak pengalaman di luar. Saya ada banyak belajar sama Peter Berg waktu Milestone itu. Saya belajar banyak waktu di The Expendables sama Scott Wah, saudaranya, sama Jason Statham, dan semua sinias-sinias film dunia. Dan ada J.J. Abrams waktu kita syuting di Star Wars, dan bagaimana caranya mereka pengambilan gambar, cara seperti apa mendirect. Dan saya juga mau mengeksplor dengan di film ini Timur semua yang pernah saya alami, pengalaman saya sama Gareth, sama Timo Cahyanto. Saya gabung semua, saya combine semua dengan isi kepala mereka, visual mereka, walaupun memang sampai detik ini pun masih belajar. Saya mau mengeksplor dengan bagaimana caranya membuat film itu ternyata tidak gampang, tapi yang penting itu tulus, dari hati, jujur, tulus, dan semua dedikasi, loyalitas itu ternyata ada di sini semua, Timur.
film action, drama, emosional, tentang persaudaraan, dan dibilang mungkin tadi ada pertanyaan propaganda segala macam, mungkin dilihat aja dulu, disajikan dulu, baru bisa berkomentar. Betul. Kalau dia udah ditonton, udah menonton film ini, apa kekurangannya, apa ada komen seperti apa, itu yang sangat saya tunggukan itu. Jadi banyak komentar ataupun kritik, saran segala macam, itu yang saya sangat harapkan seperti itu. I think that's it. Thank you so much, Iko. No, thank you so much. Kerana join this Mulut Podcast Session. Jangan lupa untuk saksikan filem Timur di Pawagam bermula 1 Januari ini. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaf Vlog dan Mulut Podcast Session yang akan datang. Thank you. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, kita settle. Oh, keren juga ya. Waduh, ini pertanyaan yang nggak pernah gue ketemu sih. Serius mas. Saya jarang, maksudnya untuk biasanya sangat standar. Pengen saya dia mau itu lebih enak. Jadi ceritanya tuh organik gitu loh. Enak ngobrol. Tapi kalau misalkan, maaf ya kalau banyak cerita. Tak apa, memang kita nak bagi audience. Wah, keren itu. Kalau tanya terus itu nggak sehati penanya, dalam arti cuma template aja. Oh, paham. Itu scripted, jadi kayaknya dari itu dia ngomong itu ini gimana Oh, oke, jadi belum apa, jadi udah menanyakan sesuatu yang di luar pertanyaan, jadi agak sedikit nggak natural gitu. Tapi kalau ngobrol gini enak. Dan pertanyaan ada berapa? Serius, I really appreciate it, man. Serius, keren banget. Makanya saya bilang, waduh, ini keren nih saya ceritanya. Ini salah satu movie di luar top Indonesia. Oh, man. Thank you to him for accepting this. Waduh, keren Thank you so banget. much. No, thank you. Ini keren banget. Dan makanya, aduh, ini saya terbeli hati saya pas pada, pertanyaannya keren banget nih. Nah, Jarang, sama sekali, bukan jarang, Surabaya area kok. 8. Oh, pantes. Jujur, di Indo pun It's scripted semua. scripted, tapi mungkin ada beberapa yang akhirnya cara interviewnya ngobrol itu lebih asik. Jadi akhirnya mungkin pernah dengar podcast Vincent Desta, karena saya dekat ya sama mereka. Jadi akhirnya ngobrolnya itu lemes gitu. Jadi Iya. sangat natural. Jadi kayaknya bercanda banyak, jadi enaknya. Bersama. Iya betul. Tak perlu cakap bersama juga. Iya. Tapi kalau buat yang banyak yang bingung, kayaknya mau jawab ya kayaknya sangat Susah iya, jawabnya. Ini asik. Oh, keren banget. Saya beruntung banget ada di sini. Terima kasih kita. Kita akan jumpa besok di Gala Premier. Oh iya, aduh. Nanti Saya apa? nggak expect besok Gala Premier.